Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 11 September 2025. Judul renungan, Kaya oleh Kasih Karunia. Diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1-5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ketika membaca besarnya kasih yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia dalam nas hari ini, saya teringat pada kisah seorang perempuan yang datang kepada Yesus saat ia dijamu di rumah Simon, seorang Farisi. Perempuan itu membawa buli-buli berisi minyak wangi, lalu menangis di kaki Yesus, menyekanya dan meminyakinya. Simon memprotes tindakan tersebut, tetapi Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang hutang, lalu menutup dengan perkataan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Para penafsir menegaskan bahwa Yesus tidak sedang mengatakan ada kasih karunia yang lebih kecil bagi sebagian orang. Melainkan karena perempuan itu sungguh menyadari besarnya dosanya, ia menerima kasih karunia lebih dalam, sehingga menghasilkan kasih yang lebih besar. Berbeda dengan orang Farisi yang merasa sedikit berdosa, sehingga ia tidak terdorong untuk mengasihi lebih besar. Paulus membuka tulisannya tentang jemaat Makedonia dengan langsung mengaitkannya kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Inilah dasar dan motivasi utama dari kebaikan yang mereka lakukan. Kasih jemaat Makedonia bersumber dari kasih karunia Allah yang telah dinyatakan bagi mereka. Kesadaran akan kedalaman kasih karunia itulah yang membuat mereka begitu bergairah untuk menyatakan kasih kepada jemaat Yerusalem yang sedang menderita. Gairah kasih itu nyata dalam 3 hal. Pertama, mereka memberi dengan sukacita yang meluap, padahal mereka sendiri sedang dalam penderitaan dan kemiskinan. Paulus menegaskan bahwa mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Kedua, Paulus mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam pelayanan kasih datang dari inisiatif sendiri. Bahkan mereka meminta dan mendesak agar diizinkan terlibat. Ini adalah ekspresi ketulusan dan kerinduan mendalam dari hati, bukan sekadar kewajiban. Ketiga, mereka memberi lebih dari yang diharapkan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Inilah wujud hasrat untuk memberi yang terbaik dengan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Semua sikap ini lahir dari kesadaran akan besar dan dalamnya kasih karunia Kristus yang telah mengampuni mereka. Saudaraku, jika kita sungguh menyadari dan mengalami besar kasih karunia Allah yang rela memberikan nyawa anaknya yang tunggal bagi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kasih kepada sesama. Kita tidak perlu menunggu desakan keadaan atau imbalan berkat baru kita mau bertindak. Sebaliknya, hati kita akan seperti jemaat Makedonia. Kemurahan yang mengalir keluar meski dalam penderitaan dan kesulitan, penuh inisiatif dan hasrat untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga dalam panggilan misi Allah. Kita akan melakukannya dengan sukacita yang meluap, berani berkorban waktu dan tenaga agar Injil diberitakan, serta mengerjakan misi itu dengan sungguh-sungguh, maksimal, dan terbaik. Amin. Seseorang yang sungguh-sungguh memahami dan mengalami besar kasih karunia Allah akan mengalir keluar tindakan kasih yang penuh dengan sukacita, pengorbanan, dan yang terbaik.
Kiranya Allah memampukan kita.